Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 11 Indralaya akan membahas materi pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai konsep dasar bimbingan konseling dan bentuk layanan bimbingan konseling belajar guna untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah bimbingan konseling dan belajar. Selamat menyaksikan. Bimbingan dan konseling belajar ialah upaya bimbingan dan konseling untuk membantu individu menemukan dan mengembangkan potensi belajarnya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas-tugas belajar akademiknya. Prosesnya membantu individu melalui usaha-usahanya sendiri untuk mengemukakan dan mengembangkan kemampuannya agar dapat memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Kawasan atau ruang lingkup BK belajar itu adalah satu perkembangan pribadi dan penyesuaian diri dalam belajar, berkaitan dengan pemahaman tentang kemampuan diri, akulturalisasi terhadap kemampuan dan potensi minat diri sendiri, menghilangkan sikap yang kurang baik dalam belajar, mengarahkan diri secara efektif dan efisien dalam belajar. 2. Kemampuan dalam pendidikan dan penjuruan, memiliki studi lanjut sesuai dengan kemampuan, memiliki studi lanjut sesuai dengan minat, memiliki studi lanjut sesuai dengan kondisi. 3. Perkembangan dalam belajar, informasi mengenai kesuksesan belajar, informasi mengenai belajar efisien, informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam belajar, informasi mengenai hambatan-hambatan dalam belajar. 4. Penelitian yang berkaitan dengan belajar siswa, memuatkan penelitian terhadap siswa di sekolah yang berkaitan dengan banyak. Poin yang selanjutnya yaitu akan membahas mengenai tujuan bimbingan konseling belajar. Yang pertama yaitu memfasilitasi siswa agar memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap pembelajaran yang efektif di sekolah maupun belajar sepanjang hayat. Kemudian, sikap dan kebiasaan yang dimaksud yaitu siswa terbiasa membaca buku, teratur dalam belajar, aktif mengikuti program belajar yang telah disediakan oleh sekolahnya ataupun tempat dia mengikuti les dan lain sebagainya. Kemudian yaitu memfasilitasi peserta didik dalam memiliki kesadaran akan potensi atau kekuatan yang dimiliki baik secara akademik maupun non-akademik, dan sadar akan hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajarnya. Kemudian yaitu memfasilitasi siswa untuk dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan mempersiapkan studi ke jenjang berikutnya. Yaitu yang terakhir, memfasilitasi siswa agar mampu mengatasi hambatan maupun kesulitan dalam belajar dan melihat keterkaitan akademik atau studi dengan dunia kerja, kehidupan di masyarakat, serta komunitas yang ada. Fungsi bimbingan konseling belajar. Yang pertama yaitu ada fungsi kognitif, di mana fungsi ini berkaitan dengan taraf inteligensi atau daya kreativitas, bakat khusus, organisasi kognitif, kemampuan berbahasa, dan daya fantasi serta gaya belajar. Kemudian fungsi konatif atau dinamik. Fungsi ini berkisar pada penentuan suatu tujuan dan pemenuhan suatu kebutuhan yang disadari dan dihayati. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi efektif, di mana fungsi ini berkaitan dengan penilaian terhadap semua objek yang dihadapi, dihayatinya, apakah suatu benda, suatu peristiwa, atau seseorang baginya berharga atau bernilai. Kemudian fungsi sensorik atau motorik, di mana fungsi ini di dalamnya berproses, yaitu proses belajar yang harus menghasilkan keterampilan motorik. Perolehan kemampuan yang dimaksud yaitu seperti kecepatan menulis, kecepatan berbicara, dan artikulasi kata-kata menggunakan alat-alat menggunting, memotong, dan lain sebagainya. Fungsi sensorik motorik ini banyak sekali tujuannya, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, kecepatan menulis, kecepatan berbicara, artikulasi kata-kata, menggunakan alat-alat seperti menggunting, dan lain sebagainya. Memaparkan tentang prinsip-prinsip BK belajar menurut Genech. Menurut Genech, beberapa prinsip ini dibagi dua, yaitu prinsip internal dan eksternal. Yang pertama yaitu eksternal. Prinsip eksternal terdapat prinsip keterdekatan, pengulangan, dan penguatan. Yang pertama yaitu prinsip keterdekatan menyatakan bahwa
Situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajaran harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Yang kedua yaitu prinsip pengulangan, menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan presentasi belajar. Yang ketiga yaitu prinsip penguatan, menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Dengan kata lain, pembelajaran akan kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila hasil belajar yang telah dicapai mendapatkan penguatan. Nah, yang kedua yaitu prinsip internal, yaitu ada prinsip informasi faktual, dan yang kedua prinsip kemahiran intelektual, yang ketiga yaitu strategi. Dilanjut oleh layanan preventif. Layanan yang bersifat preventif berarti kegiatan yang dilakukan oleh guru BK bermaksud untuk mencegah agar perilaku siswa tidak berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Yang kedua itu landasan kuratif atau penyembuhan. Landasan kuratif ialah bantuan yang diberikan kepada peserta didik selama atau setelah peserta didik mengalami permasalahan serius dengan maksud utama agar peserta didik dapat terbebas dari kesulitan. Landasan kuratif berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan ganjaran. Yang ketiga, landasan development atau pengembangan. Landasan development atau pengembangan ialah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Usaha pengembangan adalah mencoba untuk mengembangkan serta menumbuhkan tingkah laku dan cara berpikir peserta didik yang dapat membantu peserta didik mengembangkan dirinya secara optimal. Itu saja.